bayi lahir, hal pertama yang biasanya kita tunggu adalah tangisannya. Nah, tangis itu menandakan bahwa paru-paru bekerja dan ia bisa bernafas sendiri. Nah, tapi tidak semua bayi langsung bisa bernafas dengan baik. Sebagian bayi justru terlihat lemas, tidak menangis, atau bernafas sangat pelan. Kondisi inilah yang disebut sebagai asfiksia. Asfiksia adalah keadaan darurat yang harus segera ditangani dalam 60 detik pertama setelah bayi lahir. Nah, waktu 1 menit ini sangat penting karena menentukan apakah bayi mendapatkan cukup oksigen untuk bertahan hidup. Sayangnya, dalam praktik sehari-hari masih banyak kesalahan yang sering terjadi saat menolong bayi yang mengalami asfiksia. Kesalahan pertama adalah terlambat bertindak. Banyak penolong yang menunggu terlalu lama untuk memastikan apakah bayi benar-benar tidak bernafas. Padahal, pedoman resusitasi yang berlaku saat ini menyatakan bahwa jika bayi tidak bernafas atau bernafas sangat pelan, tindakan harus dimulai dalam waktu kurang dari 1 menit. Semakin lama menunggu, semakin besar resiko bayi kekurangan oksigen. Yang kedua, tidak segera mengeringkan dan menghangatkan bayi. Bayi baru lahir sangat mudah kehilangan panas tubuh. Nah, jika bayi kedinginan, pernafasannya justru semakin memburuk. Itu sebabnya WHO 2024 menekankan bahwa begitu bayi lahir, tubuhnya harus langsung dikeringkan dan ia harus dijaga untuk tetap hangat. Yang ketiga, yang sering dilakukan adalah posisi kepala bayi yang tidak benar. Nah, jika kepala bayi terlalu menekuk atau terlalu mendongak, nah jalan nafasnya bisa tertutup sebagian sehingga udara sulit untuk masuk. Nah, posisi kepala yang benar adalah posisi netral, tidak menunduk dan juga tidak menengadah. Bayi seolah-olah sedang mencium bau sesuatu. Nah, posisi ini membantu udara mengalir lebih mudah ke dalam paru-paru. Nah, keempat, masker bantu nafas tidak tertutup rapat di wajah bayi. Nah, jika maskernya menempel tidak dengan baik, udaranya akan bocor sehingga bayi tidak mendapat oksigen yang cukup. Yang kelima, menyedot lendir tanpa alasan yang jelas. Nah, dulu hampir semua bayi disedot lendirnya setelah lahir, tapi sekarang aturan sudah berubah. WHO 2024 dan juga IDAI menyatakan bahwa penyedotan hanya boleh dilakukan jika benar-benar ada lendir yang menghalangi pernafasan atau jika bayi tidak bernafas sama sekali. Nah, menyedot lendir yang sebenarnya tidak mengganggu justru membuang waktu dan bisa membuat bayi stres. Dan yang terakhir adalah melakukan penekanan dada terlalu cepat. Kompresi dada itu bukanlah langkah pertama dalam menolong bayi. Nah, ini hanya dilakukan jika setelah diberi bantuan nafas selama 30 detik, detak jantung bayi masih sangat rendah. Untuk mencegah kesalahan-kesalahan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, persiapan sebelum persalinan harus lengkap. Nah, WHO 2024 menekankan perlunya alat bantu nafas, penghangat bayi, jam untuk menghitung waktu, dan juga tim yang sudah tahu tugasnya masing-masing. Yang kedua, ikuti alur tindakan yang sudah baku, yaitu hangatkan bayi, posisikan kepala dengan benar, berikan rangsangan lembut, berikan bantuan nafas jika perlu, cek detak jantung, dan lakukan kompresi jika tindakan sebelumnya itu tidak berhasil. Yang ketiga, tim penolong perlu berlatih secara rutin. Nah, dan yang terakhir adalah setelah proses selesai, lakukan evaluasi bersama tim untuk mengetahui hal apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, pada akhirnya, menolong bayi yang sulit bernafas tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal ketepatan